Bagi beberapa mahasiswa dan siswa baru, ilmu akuntansi terasa kurang menarik dan sulit dipahami. Oleh karena itu, sudah saatnya kita melihat cara baru untuk melihat ilmu akuntansi terasa lebih menarik dan efektif untuk dipahami. Sejak tahun 2000-an, kita telah melihat dorongan besar untuk merespon perubahan kondisi lingkungan ekonomi bisnis. Teknologi canggih telah menjadi bagian dari dunia kita, dan pendidikan akuntansi juga harus ikut beradaptasi. Seringkali mahasiswa menghadapi kesulitan dalam memahami konsep-konsep akuntansi, dan inilah masalah utama yang harus kita selesaikan. Metode pembelajaran yang pertama yaitu problem-based learning. Problem-based learning mengenalkan siswa pada situasi kasus yang terkait dengan materi yang diajarkan. Yang menarik, problem-based learning tidak membutuhkan pengetahuan sebelumnya, sehingga cocok untuk semua tingkat pemahaman. Problem-based learning pertama kali dikembangkan pada awal 1960-an di Sekolah Kedokteran McMaster University di Kanada oleh Burroughs and Tamblyn. Metode ini awalnya dirancang untuk memecahkan masalah kekurangan dalam pendidikan kedokteran tradisional yang terlalu terfokus pada pengajaran teoritis. Problem-based learning berkembang pesat setelahnya dan diterapkan di berbagai bidang pendidikan. Prinsip dasar problem-based learning. Problem-based learning menempatkan suatu masalah atau kasus sebagai fokus pembelajaran yang mencerminkan situasi nyata dan kompleks. Mahasiswa bekerja sama dalam kelompok kecil untuk memecahkan masalah, mempromosikan kolaborasi dan komunikasi. Fasilitator membimbing kelompok, tetapi mahasiswa bertanggung jawab atas pembelajaran mereka sendiri. Mahasiswa diharapkan untuk mencari informasi sendiri dan mengembangkan keterampilan belajar sepanjang hidup. Problem-based learning menggunakan pertanyaan sebagai alat untuk memotivasi mahasiswa dan mengerahkan pembelajaran. Problem-based learning telah membuktikan diri sebagai metode pembelajaran yang efektif untuk mengembangkan pemikiran kritis dan keterampilan kolaboratif. Meskipun memiliki kelebihan yang signifikan, penting untuk mempertimbangkan kekurangan dan menyelaraskannya dengan tujuan dan konteks pembelajaran spesifik. Ada juga pendekatan lain yang perlu kita pertimbangkan, yaitu case-based learning. Case-based learning adalah pendekatan konstruktivisme di mana mahasiswa dihadapkan pada masalah yang memerlukan pengetahuan sebelumnya. Ini dapat membantu mahasiswa mengaitkan teori dengan aplikasi praktis di dunia nyata. Prinsip dasar case-based learning. Case-based learning menekankan penggunaan kasus-kasus nyata untuk mengilustrasikan konsep dan situasi yang kompleks. Mahasiswa diharapkan untuk menganalisis kasus, mengidentifikasi masalah, dan mengusulkan solusi berdasarkan pemahaman mereka terhadap teori dan pengetahuan sebelumnya. Pembelajaran dalam kelompok dan diskusi kolektif diterapkan untuk mempromosikan interaksi antar mahasiswa. Case-based learning berusaha mengintegrasikan teori yang dipelajari dengan konteks praktis, memastikan relevansi pembelajaran. Terakhir, ada project-based learning, sebuah metode pembelajaran yang menggunakan proyek atau kegiatan. Project-based learning adalah metode pembelajaran yang menekankan pengerjaan proyek atau tugas praktis sebagai cara utama untuk mempelajari konsep-konsep dan keterampilan. Sejarahnya, pendekatan ini dapat ditemukan dalam pendidikan sejak awal abad ke-20, tetapi popularitasnya meningkat pada beberapa dekade terakhir sebagai respon terhadap kebutuhan pembaruan dalam pendidikan. Prinsip dasar project-based learning. Project-based learning menempatkan proyek sebagai pusat pengalaman pembelajaran, memberikan konteks dunia nyata untuk memahami konsep. Mahasiswa bekerja dalam tim untuk menyelesaikan proyek, mengembangkan keterampilan kerja tim, dan komunikasi. Project-based learning melibatkan serangkaian langkah atau tahap dalam mengerjakan proyek.
mulai dari perencanaan hingga presentasi. Dosen berperan sebagai pembimbing atau fasilitator yang membantu dan mendukung mahasiswa selama proses pembelajaran. Project-based learning menawarkan pengalaman pembelajaran yang mendalam dan kontekstual dengan mengaitkan konsep dengan proyek dunia nyata. Walaupun memiliki kelebihan yang signifikan, perlu mempertimbangkan keterbatasan dan memilih metode pembelajaran yang sesuai dengan tujuan pembelajaran spesifik. Dengan melibatkan mahasiswa dalam kelompok kecil dan besar, kita tidak hanya membuat proses pembelajaran yang lebih aktif, tetapi juga melatih mahasiswa untuk menganalisis fenomena di sekitarnya dan mengaitkannya dengan teori. Bersama-sama, kita dapat menciptakan lingkungan pembelajaran yang dinamis dan relevan. Terima kasih telah menonton video ini. Bersama-sama kita berinovasi dalam dunia pendidikan akuntansi. Bye!